Apa sunnah ihram di antara yang pertama, yang mandi ihram kalau memungkinkan. Kemudian memakai minyak wangi ketika hendak berihram. Ini belum ihram ya, belum ihram pakai minyak wangi tidak apa-apa. Yang tidak boleh nanti kalau sudah ihram. Ya, sebelum ihram tidak boleh sunnah pakai minyak wangi. Rasulullah pakai minyak wangi sebelum berihram. Ya. Kemudian waktu terbaik ihram adalah setelah asar. Misalnya tadi yang dilakukan oleh Rasulullah dalam hadis tadi, ya, sebagian mengatakan setelah zuhur, sebagian mengatakan setelah asar. Kemudian bertalbiyah dengan menyebutkan nusuknya labbaik Allahumma umratan. Kemudian memperbanyak talbiyah hingga Ka'bah. Ya, lafaz talbiyahnya labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Kemudian sambil kita talbiyah Pak, kita hayati maknanya. Ya, sambil kita hayati maknanya ya. Dan ini isinya adalah tauhid, mengisahkan Allah tabaraka wa taala. Ya, sampai di Masjidil Haram, pertama jangan lupa doa masuk masjid. Ya, jangan lupa baca doa masuk masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala Rasulillah. Allahumma firli dzunubi waftah li abwaba rahmatik. Kemudian keluar masjid juga jangan lupa baca doanya. Kemudian ingat jangan rofas. Ya, kita udah sampai Masjidil Haram dan tidak ada doa khusus sewaktu lihat Ka'bah. Ya, kita waktu lihat Ka'bah itu tidak ada doa khusus. Yang ada doa-doa itu Pak, itu hadis-hadisnya doif, bukan dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadisnya doif. Jadi tidak ada doa khusus waktu pertama kali lihat Ka'bah. Kemudian hindari keyakinan-keyakinan yang tidak ada dasarnya waktu tawaf. Ana ada jamaah kemarin terakhir, dia bilang, Ustaz, ana dapat pesan dari tetangga, minta bawakan air zam-zam tawaf. Untuk apa Pak? Anaknya juga kan, ini bapaknya nih nanya. Anaknya kalau udahlah kita tahu capek Pak, disuruh bawa air zam-zam lagi gitu. Minta bawa air zam-zam tawaf, bawa balik ke rumah gitu. Ya, ini tidak ada dasarnya, ya. Ada dalil. Kemudian sampai di Masjidil Haram jangan lupa baca doa masuk dia sudah. Next. Yang pertama syarat tawaf ya, syarat tawaf itu niat, kemudian menutup aurat, kemudian suci dari hadas. Ini menurut jumhur. Yang menurut jumhur suci dari hadas. Yang dimaksud suci dari hadas di sini Bapak dan Ibu mereka Allah subhanahu wa taala ya, adalah suci dari hadas besar. Ini pendapat yang rajih walaupun ada khilaf para ulama. Sebagian mengatakan pokoknya suci dari hadas kecil juga termasuk. Makanya kalau ingin keluar dari khilaf ini, ya upayakan nanti kita sebelum tawaf, ini yang khilaf waktu tawaf aja, sa'i udah tidak masalah. Maka nanti kita sebelum tawaf wudu aja dulu. Ya wudu dulu. Walaupun ini ada khilaf. Sebagian mengatakan yang dimaksud hadas ini adalah hadas besar, hadas kecil enggak, ya. Kemudian mulai tawaf dari Hajar Aswad menjadikan posisi Ka'bah sebelah kiri. Nah, ini juga Anda ingatkan. Ingat ya, posisi Ka'bah harus sebelah kiri kita. Ya. Sebagian suami biasanya saking sayangnya sama istrinya, dia jaga istrinya belakangi Ka'bah. Ini istrinya Pak, istri pasti dijaga nih. Wah, Ka'bah di belakang, ini salah. Ya, karena waktu kita tawaf posisi Ka'bah harus sebelah kiri kita. Kemudian melakukan putaran secara sempurna, tidak masuk hijr. Hijr tadi tawaf harus di Masjidil Haram dan tawaf harus 7 putaran. Sunnah-sunnah tawaf melakukan ittiba. Ittiba itu menampakkan lengan sebelah kanan. Jadi nanti kita waktu tawaf Pak, tawaf posisi lengan ini dinampakkan. Kita pakai kain ihram. Ya, seperti ini ya nanti tampaknya. Ya, ittiba itu kayak gini. Kayak gini. Nah, ini dinampakkan sebelah kanan sini. Nah, ininya dinampakkan. Ini ittiba. Ya, ini hanya untuk pada waktu tawaf saja. Selesai tawaf sudah. Ya, bukan sampai sa'i apa enggak. Sa'i udah tutup. Sebagian orang ada di sampai sa'i pun tetap dibuka seperti ini. Ya, sunnahnya ada hanya pada waktu tawaf saja. Ya. Ini tiba dilakukan sebanyak 7 putaran. Setelah tawaf tutup lagi. Kemudian mulai tawaf dengan mengusap menyentuh Hajar Aswad. Nah, ini tadi. Jadi waktu kita mulai tawaf, kalau kita bisa, ya Hajar Aswad itu kalau kita bisa sentuh, kita sentuh. Kalau enggak, kalau bisa cium, kita cium. Kalau bisa. Ya, kalau tidak memungkinkan maka cukup kita kasih isyarat. Ke isyarat Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ini artinya kita sudah mulai start. Ya.
Nanti kita bareng-bareng insya Allah nampak kelihatan. Ada juga indikator lampu hijaunya kelihatan kok. Insya Allah nampak lah. Kalau untuk melihat sih nampak. Tapi kalau untuk mendekati itu ramai sekali, itu susah. Jadi startnya kita dengan menyentuh Hajar Aswad. Tidak ada doa khusus ketika tawaf kecuali antara rukun Yamani dan Hajar Aswad. Jadi ada Pak sebagian yang mengajar doa putaran pertama doanya ini, putaran kedua doa ini, putaran ketiga doanya ini, tidak ada dalilnya. Ya. Yang ada doa itu hanya dari rukun Yamani. Ya, rukun Yamani juga kita disunahkan untuk bisa megang, kita pegang, kalau tidak masalah. Tapi tidak ada isyarat ya, di rukun Yamani tidak ada isyarat. Yang ada isyarat hanya di Hajar Aswad. Nah, dari rukun Yamani sampai Hajar Aswad ini yang ada doanya. Doanya insya Allah sudah hafal semua. Apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini aja doanya. Ya, diulang dari rukun Yamani sampai Hajar Aswad. Yang lain bebas, mau doa apapun bebas. Tidak bisa bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Allah Maha mengetahui. Ya, yang penting ingat, jangan ganggu orang sampai bikin paduan suara gitu kan. Ya, jangan, akhirnya orang jadi terganggu. Ya. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Ya. Kalau bisa kita hafalkan dari sekarang, hafalkan doanya. Ya, hafalkan sedikit-sedikit. Allah tahu kita telah berusaha. Nyampe sana tidak sanggup, tidak hafal, lupa, buka catatan. Nanti insya Allah ada dibagikan buku doa, insya Allah nanti kita bagikan. Kemudian hindari menyentuh Hajar Aswad waktu ihram di sana apabila terdapat wangian. Dan ini sekarang di Hajar Aswad itu banyak minyak wangi, dikasih minyak wangi katanya. Anda tidak pernah sih masih menyentuh karena ramainya itu. Namun katanya yang menyentuh itu wangi sekali, luar biasa. Dan ini dilarang bagi orang yang sedang ihram. Artinya waktu kita ihram umroh Pak, umroh beda dengan antum nanti waktu tawaf sunnah ya. Kalau tawaf sunnah silakan. Tapi waktu ihram kita tidak boleh pakai wangian. Ya, maka jangan pegang dulu. Kalau ada minyak wangi, kalau ada minyak wangi sih bebas. Ya. Nanti waktu tawaf sunnah silakan. Ya. Perbanyak tawaf tidak apa-apa. Tapi kalau untuk tawaf sunnah nanti, nah ini juga untuk ibu-ibu boleh tuh ke bawah. Kalau untuk bapak-bapak, kalau mau ke bawah harus pakai ihram. Artinya khusus yang orang-orang yang memang dia sedang umroh aja. Kalau untuk tawaf sunnah kita biasanya di atas Pak. Di atas lumayan lah. Lebih banyak lagi pengorbanannya. Lebih jauh sedikit. Satu putarannya itu kalau Anda 10 menit biasanya satu putaran di atas. Kita 7 putaran ya kurang lebih 1 jam 10 menit. Itu kalau kecepatannya sama, biasanya makin ke belakang makin berkurang. 1,5 jam lah kalau di atas. Kalau ibu-ibu bebas tuh, di bawah bebas masuknya.